Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kegiatan pada saat ini, marilah kita lanjutkan untuk materi gametogenesis yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu ada mitosis, meiosis, dan siklus sel. Gametogenesis itu apa? Marilah kita simak bersama, kita bahas bersama. Pengertian gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet melalui proses diploid dan haploid yang mengalami pembelahan sel dan diferensiasi, itu perubahan untuk membentuk gamet haploid dewasa. Gamet itu singkatnya gini, kalau untuk lebih mudahnya, kalau di dalam pada anak laki-laki ya gamet itu ya pada sperma. Kalau pada perempuan yaitu pada ovumnya atau sel telur, itu gamet ya. Ini pembentukan gamet ya, gametogenesis yaitu proses pembentukan gamet. Nah, terus kita lanjut. Tadi sudah barangkali tadi disinggung ada diploid dan haploid, barangkali ada yang perlu kita bahas bersama. Apa itu diploid dan haploid? Mungkin Anda sudah tahu karena di pembelajaran sebelumnya itu di SMP mesti sudah dibahas ini, namun ini saya ingatkan kembali, mari kita bahas bersama. Kalau tentang ploidi itu seperti ini, jadi nanti ada N, ada 2N, ada 3N, 4N, dan seterusnya ya. Ini kalau ploidi itu adalah genom ya, genom. Jadi kalau ini N, ini sifatnya haploid, monoploid, kemudian 2N itu diploid, kemudian 3N itu triploid ya. Kemudian yang 4N itu adalah tetraploid, dan seterusnya. Kalau nanti N-nya banyak itu berarti polyploid ya. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada visualisasinya seperti ini ya. Visualisasi ploidi itu seperti ini. Kalau tadi yang N itu hanya satu baris gini, jadi tidak ada pasangannya, jadi satu deret. Ini hanya gambaran saja, tidak harus X, bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, bisa ini ke bawah contoh ini ya. Ini N. Kalau ini kan berpasangan ya toh. Ini 2N, ini berpasangan tapi 3 ya. Ini 3N ya, ini berpasangan 4 ini kan kalau di nanti pembelahan kan jadi 2 set gini lah, nanti bisa 2X kan gitu. Ini 4N. Sedangkan yang banyak N itu adalah polyploid gitu ya. Saya kira ini untuk gambaran lebih jelas. Berikutnya tentang gametogenesis pada hewan dan manusia, yaitu ada 2 macam. Nah, sebetulnya kalau disebut hewan saja nanti manusia protes, karena memang manusia itu sebenarnya masuk golongan cuma yang berakal. Manusia itu tidak sama dengan hewan yang lain. Tapi secara dasar itu ya sebetulnya sistem kerja pada spermatogenesis dan oogenesis sama saja. Baik ya, kita kita bahas tentang spermatogenesis itu apa. Merupakan proses pembentukan sel spermatozoa ini ya, spermatozoa atau yang biasa disebut dengan sperma, yang terjadi pada organ kelamin jantan, yaitu pada testis, tepatnya pada testis ya, yaitu pada tubulus seminiferus. Testis, tubulus seminiferus. Ini di kelas 11 sebetulnya sudah kita bahas ini ya, di sistem reproduksi ini sudah ini. Kemudian oogenesis. Oogenesis yaitu merupakan proses pembentukan sel telur atau ovum, yaitu pada organ kelamin jantan atau dalam ovarium wanita ya. Maaf, ini bukan jantan, ini karena jantan saya edit dulu ya, tidak apa-apa ya. Ini pada oogenesis itu pada kelamin betina. Nah, ini saya edit aja ya. Ini. Oke. Nah, ini jadi merupakan proses pembentukan sel telur atau ovum pada organ kelamin betina atau pada wanita, terutama ya maksudnya pada ovarium ya. Kita lanjut. Ini skemanya. Jadi penjelasan spermatogenesis seperti ini ya. Ini diawali dari sel induk spermatogonium. Ini yang ada di testis ya, spermatogonium induk ya. Kemudian nanti matang, salah satu dari induk itu matang. Sebetulnya yang matang tidak hanya satu, banyak ini. Nah, banyak.
Tapi ini kita ambil satu ya, ini satu matang, namanya spermatosit primer atau 2N. Anda tidak tahu 2N itu adalah diploid. Kemudian mengalami pembelahan meiosis 1. Hasilnya spermatosit sekunder. Ini juga spermatosit sekunder. Kalau seperti ini sifatnya sudah N ya. Perhatikan di sini ya. Ini tadi dari kromosomnya ada 4, dia mengganda masing-masing seperti ini. Kemudian dari mengganda ini akan membelah secara meiosis, ini jadi separuh-separuh begini. Ini sudah N ini sifatnya. Kemudian spermatosit sekunder nanti akan membelah secara meiosis 2. Jadi prosesnya itu 2 kali pembelahan, nanti hasilnya spermatid seperti ini. Nah, spermatid. Spermatid ini sudah kita lihat gambarnya adalah separuh dari induk ini. Ya, separuh dari induk. Perhatikan di sini. Ini 2, 2, 2, 2, tapi ini 4. Jadi separuhnya ini. Nah, spermatid ini nanti di dalam epididymis ya, pada organ kelamin jantan yaitu pada testis, nanti akan matang yaitu menjadi sperma. Berapa hasilnya? Ada 4. Ini ingat-ingat. Jadi dari satu sel induk spermatogonium hasilnya adalah 4 sperma yang matang semua. Sedangkan di dalam tubuh pria itu tidak hanya satu aja yang matang, tiap hari, tiap detik itu matang buahnya ini. Nah, sehingga sampai berjuta-juta, ya, sampai ratusan atau bahkan jutaan miliaran itu ya. Ini jadi banyak sperma. Oke, kita lanjut. Oh ya, gini untuk belajar tentang apa namanya tentang gametogenesis, spermatogenesis khususnya ini Anda bisa membaca di internet ya untuk tambahan penjelasan. Ya, silahkan. Kita lanjut. Hormon yang berperan dalam spermatogenesis itu ada ini, kelenjar hipofisis, kemudian ada LH, ada FSH, dan hormon pertumbuhan. Ya, ini bisa dibaca sendiri. Ya, fungsinya apa ini? Itu seperti ini. Terus berikutnya oogenesis, yaitu skema oogenesis seperti ini, yaitu oogenesis yang matang nanti akan menjadi oosit primer 2N. Ini belum membelah, ini hanya matang itu aja. Kemudian meiosis 1 dia akan menjadi bedanya pada oogenesis di spermatogenesis, hasilnya oosit sekunder itu N, ini badan polar. Perhatikan, oosit sekunder dan badan polar. Oosit sekunder meiosis 2 menjadi ootit dan badan polar. Kemudian badan polar tetap membelah menjadi badan polar. Jadi totalnya ini ada 3 badan polar. Nah, sedangkan ootit ini separuh dari sel induk ini akan matang menjadi ovum. Sehingga pada wanita atau betina atau kalau manusia pada wanita itu dari satu induk oogonium menghasilkan 1 ovum dan 3 badan polar. Biasa disebut polosit itu ya. Itu. Dan ini nanti ini kita mereduksi, ini tidak berperan, yang berperan ini. Nanti kalau ini dibuahi nanti jadi sigut. Itu ya. Kita lanjut. Hormon yang berperan pada oogenesis yaitu ada hipotalamus, hipofisis, dan ini pada ovarium ya, maksudnya gini, hipotalamus, hipofisis pada ovarium. Ini. Berikutnya, nah ini tugas hari ini, jelaskan hasil akhir dari spermatogenesis, kemudian jelaskan hasil akhir dari oogenesis. Jadi berikan penjelasan aja, kemudian bedakan spermatogenesis dan oogenesis. Kerjakan di buku, foto upload segera. Ini tidak usah materi ringan saja, tapi yang penting Anda paham. Namun jangan lupa Anda tetap mencari informasi atau mencari materi di internet supaya lebih lengkap. Saya hanya menyampaikan ini untuk penyemangat dan Anda juga lebih memahaminya. Demikian ya. Terima kasih. Jangan lupa rangkum materi yang belum selesai secara offline tidak diupload waktu 1 minggu depan. Selamat belajar, semoga sukses. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.